Indonesia dikenal sebagai negara yang kaya akan tanaman herbal, dengan lebih dari 30.000 jenis tanaman yang berpotensi untuk dijadikan bahan baku obat, membuat Indonesia menjadi negara dengan biodiversitas terbesar kedua setelah Brasil. Ditambah dengan adanya percepatan industri memperlihatkan adanya keunggulan Indonesia yang jarang orang ketahui. Maka dari itu, SIDO hadir untuk memaksimalkan potensi alam milik Indonesia. Dengan membawa tema prospek cerah di tengah gejolak pasar, Dewan Juri yang terhormat, kami dari YPC Capital akan memberikan analisa kami pada perusahaan SIDO muncul. Kami memberikan rekomendasi baru pada PT Industri Jamu dan Farmasi SIDO muncul Tbk dengan target harga Rp825 per lembar saham dengan potensi kenaikan 22,2%. Adapun rekomendasi baik kami didasarkan oleh yang pertama, pemanfaatan pertumbuhan industri oleh SIDO, yang kedua, integrasi vertikal pada rantai pasok, dan yang ketiga, posisi keuangan yang solid. SIDO merupakan perusahaan herbal terbesar dan terintegrasi, di mana prosesnya dilakukan secara mandiri oleh perusahaan, mulai dari produksi hingga distribusi kepada pelanggan. Sehingga SIDO pun menjadi pemain terbesar di industri herbal. Selain itu, ada beberapa faktor pendorong tingginya pangsa pasar SIDO. Yang pertama, kepemilikan jaringan distribusi yang luas untuk dapat menjamin ketersediaan produk. Yang kedua, penyedia produk dengan bahan dari alam sehingga memberikan efek samping yang minimal. Yang terakhir adalah pionir pertama dalam industri yang berhasil mengubah jamu tradisional menjadi jamu modern dalam bentuk liquid dan siap pakai. SIDO pun menjual berbagai macam produk dengan 66% penjualan berasal dari herbal dan suplemen, sedangkan sisanya merupakan segmen makanan dan minuman serta farmasi. Kita masuk ke katalis yang pertama, pemanfaatan pertumbuhan industri. Industri jamu dan herbal di Asia Tenggara diprediksi akan meningkat 5,28% hingga 2026. Hal ini disebabkan oleh tingginya penggunaan obat tradisional di Indonesia sebanyak 31,4% rumah tangga, di mana Indonesia sendiri merupakan pemain herbal terbesar di Asia Tenggara. Selain itu, terdapat juga peningkatan daya beli masyarakat yang bertumbuh di akhir 6,6% hingga 2028. SIDO pun dapat memanfaatkan pertumbuhan industri ini lewat jaringan distribusinya, di mana jaringan retail modern memberikan kontribusi positif terhadap penjualan yang bertumbuh dari 11% menjadi 15%. Selain melalui retail modern, distribusi SIDO juga melalui warung tradisional, di mana estimasi kami jumlah warung di 2028 akan mencapai 295.000. Dengan prospek yang positif ini, kami mengestimasi distribusi SIDO akan mencapai 127 di 2028 dan akan meningkatkan pangsa pasar SIDO menjadi 45,5% di tahun 2028. Katalis yang kedua adalah integrasi vertikal pada rantai pasok. Integrasi merupakan salah satu faktor kunci yang menjadikan SIDO sebagai pemimpin dalam industri jamu dan herbal. SIDO menjamin kualitas yang dimilikinya dengan budidaya bahan baku menggunakan greenhouse dan fasilitas ekstraksi yang modern melalui PT Semarang Herbal Indoplan, PT Berlico Mulia Pharma, dan PT Muncul Mekar untuk pendistribusian produk perusahaan. Efisiensi operasional ini akan mendorong adanya peningkatan net profit margin SIDO menjadi 35,9% di tahun 2028. Karena pengintegrasian bisnis inilah, SIDO mencerminkan nilai rasio cost of goods sold to sales terendah dibandingkan dengan kompetitor, yaitu di angka 43,39%. Akibatnya, gross profit margin SIDO bernilai tinggi dan diproyeksikan akan terus meningkat setiap tahunnya. Penggerak pertumbuhan SIDO yang ketiga adalah struktur keuangan yang solid. Hal ini dapat terlihat dari likuiditas SIDO yang tertinggi dengan margin keuntungan yang tinggi juga dibandingkan dengan kompetitornya. Lewat likuiditas dan margin yang tinggi, SIDO terus menunjukkan tren penurunan hutang dan rasio net debt to EBITDA terendah. Hal ini pun dapat menguntungkan bagi SIDO karena dapat memberikan ruang untuk meningkatkan leverage dan berekspansi ke depannya. Kemampuan SIDO untuk terus berekspansi juga didukung dengan peningkatan pada arus kas operasional sebesar 3,5% CAGR di tahun 2024 hingga 2028 untuk dapat menggunakan kombinasi pendanaan internal. Selain itu, ruang untuk leverage juga menjadi lebih tinggi karena masih rendahnya pengeluaran modal perusahaan 5 tahun ke belakang. Dengan ketiga pendorong yang kuat dari SIDO, maka kami merekomendasikan buy dengan upside potential sebesar 22% dengan target price sebesar Rp825 per lembar saham. Untuk mendapatkan target price tersebut, kami menggunakan metode valuasi discounted cash flow dengan bobot 50% dan 50% untuk relative valuation.
Dengan tiga segmentasi bisnis ini, kami memproyeksikan SIDO akan memiliki pertumbuhan pendapatan 7,05% CAGR hingga 2029. Hal ini didukung oleh segmen herbal dan suplemen yang akan bertumbuh seiring dengan pertumbuhan nilai pasar obat dan herbal, serta segmen makanan dan minuman yang akan bertumbuh seiring dengan pertumbuhan penjualan energi drink. Sementara untuk beban perusahaan, kami memproyeksikan cost of goods sold SIDO akan hanya meningkat sebesar 4,5% karena efisiensi bisnis yang dilakukan perusahaan, terutama pada bahan bakunya. Selain itu, peningkatan cost of goods sold yang tidak signifikan ini dikarenakan bahan baku dari SIDO yang masih berasal dari dalam negeri sehingga tidak terpengaruh dengan nilai tukar rupiah. Menggunakan cost of equity sebesar 9,58%, maka nilai intrinsik dari DCF valuation adalah Rp800 per lembar saham. Untuk melengkapi analisis valuasi DCF, kami menggunakan relative valuation dengan perusahaan farmasi di Indonesia dan kami mendapatkan forward PE multiples di 23,3 kali. Dengan menggabungkan kedua valuasi tersebut, hal ini pun menegaskan rekomendasi buy kami dengan target price Rp825 per lembar saham. Tim juga melakukan uji sensitivitas untuk mengilustrasikan dampak perubahan dari cost of equity dan terminal growth terhadap target price. Dari 49 simulasi, tim mendapatkan 38 rekomendasi buy, sehingga kami tetap mempertahankan rekomendasi buy kami. Selanjutnya, kami akan membahas mengenai risiko yang dihadapi oleh SIDO dan langkah yang diambil SIDO untuk mengatasinya. Yang pertama adalah risiko ketersediaan bahan baku. Risiko ini memiliki probabilitas dan dampak yang besar karena SIDO menggunakan bahan-bahan alami dari petani atau pemasok sebagai bahan baku utama. Ketersediaan dari bahan baku ini dipengaruhi oleh perubahan cuaca dan risiko musiman yang berdampak pada peningkatan biaya operasional dan biaya produksi. Sehingga pada stress testing, dampak penurunan 5% pada bahan baku akan memberikan dampak penurunan 2% pada target price. Maka dari itu, SIDO menerapkan kebijakan persediaan bahan baku sesuai permintaan sambil mempromosikan pertanian bahan baku penting dengan teknologi modern dan kolaborasi antar petani. Yang kedua adalah resiko persaingan usaha, di mana sudah banyak perusahaan lain yang mengeluarkan produk serupa dengan SIDO. Untuk mengurangi resiko, SIDO meningkatkan layanan kepada konsumen, menjaga hubungan baik dengan agen atau distributor, dan berinovasi dalam mengembangkan produk dengan memiliki bahan baku yang tepat. Selanjutnya adalah resiko jaringan distribusi dan mata rantai pasokan. SIDO harus memastikan ketersediaan dan visibilitas produk baik di warung tradisional maupun di retail modern. Maka langkah yang dilakukan SIDO adalah dengan berkolaborasi dengan semua agen distributor untuk mendapatkan masukan tentang preferensi konsumen terhadap jenis, model, dan kemasan produk. Selanjutnya, kami akan membahas ESG analysis dari SIDO. Aspek environment merupakan salah satu aspek yang paling ditekankan dalam pembahasan ESG analysis ini, di mana SIDO berupaya untuk menggalakkan program ekonomi sirkuler melalui program di Desa Rempah Samirata dengan memanfaatkan kotoran kambing dan limbah kulit pisang menjadi pupuk organik. Selain itu, tanaman pisang juga digunakan sebagai naungan kapulaga yang selanjutnya akan diolah menjadi makanan ringan sehingga SIDO dapat mengurangi dampak limbah dan membantu mencapai zero waste. Dari aspek sosial, SIDO memiliki program Petani Mitra di mana SIDO memberikan bantuan fasilitas dan ketetapan harga dari SIDO, serta pelatihan dan bimbingan untuk meningkatkan praktik pertanian sehingga dapat meningkatkan ekonomi yang lebih baik bagi petani, serta memiliki akses pembeli yang konsisten untuk hasil pertanian mereka. Dari aspek governance, SIDO memiliki komisaris independen sebesar 40% dari jumlah keseluruhan Dewan Komisaris. Berbagai kebijakan termasuk penilaian mandiri dan proses pemungutan suara telah dilaksanakan dengan baik. Kami juga melakukan penilaian ESG menggunakan SASB Framework. SASB merupakan organisasi nirlaba yang berupaya untuk menetapkan dan mempertahankan standar khusus industri untuk membantu pengungkapan informasi keberlanjutan material secara finansial oleh perusahaan kepada investor dan pemangku kepentingan keuangan lainnya. SIDO termasuk ke dalam klasifikasi bioteknologi dan farmasi dan berdasarkan estimasi dari tim mendapatkan nilai 4,3 dari 5 yang mana sudah tergolong baik. Maka berdasarkan analisa yang telah kami berikan sebelumnya, kami yakin untuk memberikan rekomendasi buy pada PT Industri Jamu dan Farmasi SIDO Muncul Tbk dengan target price 825 dengan potensi kenaikan 22,22% yang didasarkan pada 3 katalis, yaitu potensi SIDO dalam memanfaatkan pertumbuhan industri, integrasi vertikal pada rantai pasok yang dimiliki oleh SIDO, dan posisi keuangan SIDO yang solid. Tidak perlu khawatir dengan gejolak pasar karena SIDO siap memaksimalkan pertumbuhannya. Sekian presentasi dari kami, terima kasih.